Kira-kira nih Kak, kalau misalnya nih di lingkungan kerjaan itu toxic gitu ya, kita better bertahan atau, mmm, keluar aja, resign aja deh gitu? Biasanya kalau misalkan, di lingkungan pekerjaan yang toksik, pasti kalau toksik itu dimanapun ada ya, Kak, di pertemanan, entah itu di perusahaan. Nah, kita tinggal lihat, kalau misalnya kita mau out, kira-kira ada nggak sih pekerjaan yang bisa backup kita gitu, ada nggak sih memang benar-benar pekerjaannya ketika kita udah mau keluar perusahaan yang benar-benar menjamin, apa namanya, kemampuan kita gitu, ada yang mau mengambil kita. Tapi kok misalkan itu tidak ada, coba dia kenapa toksik itu bisa terjadi pada kita, karena belum tentu ketika kita udah pindah atau kita udah resign dari pekerjaan, kita akan mendapatkan pekerjaan dan kita terhindar dari toksik tadi. Jadi kalau misalkan toksik itu pasti ada gitu. Jadi salah satu caranya adalah mengenali diri kita sendiri, kita tahu kenapa ya di lingkungan kerja aku toksik atau memang budaya mereka seperti itu. Nah, kalau misalkan budaya mereka seperti itu, apa yang bisa kita lakukan yaitu adalah dengan, selalu mengimbangi diri kita sendiri. Kayak kita tuh, cari teman-teman yang memang sefrekuensi sama kita, atau misalkan kita cerita sama atasan kita atau supervisor kita mengenai hal-hal yang terjadi, dalam pekerjaan kita. Karena kalau kita udah memutuskan resign itu, ya dampaknya apakah kita lihat lagi, apakah benar-benar ketika kita resign kita nggak bakal tuh yang namanya menemui toxic relationship di pekerjaan. Kalau misalkan kita udah yakin tuh nggak bakal menemuin, ya sah-sah aja gitu. Tapi kalau misalkan, kita resign hanya karena toxic dan itu karena subjektivitas kita sendiri, ya lebih baik kita lihat-lihat dulu lagi atau kita perbaiki diri, Kak Dianda pernah nggak sih merasakan, stagnasi karir dari plateau efek ini gitu loh? Terus gimana sih cara Kakak mengatasi, mmm, efek ini gitu? Eee, kalau boleh jujur sebenarnya aku lagi ini, berusaha untuk keluar dari plateau efek yang sedang aku alami sebelumnya, saat ini. Jadi ketika aku dapat, diminta untuk jadi ini, wah ini lagi ya istilahnya ini lagi gue banget nih, istilahnya gitu kan. Nah, jadi kalau pada saat aku mengalami apa, kondisi stagnan ini, mengalami efek plateau ini, ya yang aku lakukan tetap tetap, usaha untuk keluar nih gimana caranya. Setiap ada kesempatan pasti aku masukin, setiap ada sesuatu yang bisa aku lakuin. Tapi balik lagi aku nggak melakukan itu kayak semua banyak aku ambil, enggak. Jadi satu-satu, kalau ini udah selesai, terus nanti hasilnya nggak memuaskan, ya udah berarti aku harus ke yang lain lagi gitu. Kalau misalkan ya salah satunya yang bisa bikin aku perlahan keluar ini ya karena aku join di, institusi aku yaitu Kita Progresif. Jadi, aku cerita sedikit ya. Jadi ketika aku masuk ke si Kita Progresif ini, itu tuh seperti kayak aku tuh nggak pernah kayak jadi ikut, community or something gitu, aku nggak pernah sama sekali join yang kayak gitu. Dan setelah aku mikir kayak dan aku tuh anaknya dulu waktu kuliah tuh kupu-kupu lah istilahnya. Aku kupu-kupu banget. Jadi kayak nggak pernah join kemana-mana, nggak pernah ikut apa-apa, ya pulang, kuliah, pulang, lulus, udah gitu. Dan di situ aku ngerasa kayak, oke aku udah menyelesaikan kewajiban aku, tapi kok nggak nggak datang ya, apa namanya, kesempatannya tuh nggak ada dan ternyata aku baru sadar, oh kesempatan itu harus dijemput. Kita harus berusaha untuk meraihnya gitu, nggak bisa datang sendiri, "Eh, kamu nanti begini," nggak bisa. Nah, salah satu cara aku untuk keluar dari zona tersebut adalah ya aku memberanikan diri untuk join, ke komunitas atau mungkin ke apa namanya, kayak grup-grup yang hobi gitu. Nah, salah satunya sih Kita Progresif ini. Jadi tadinya tuh aku nggak bisa vokal ini sebenarnya. Jadi dari situ aku ketemu teman-teman yang bisa diajak sharing, bisa diajak belajar bareng, sama-sama belajar karena ya balik lagi apa namanya, harus tetap belajar walaupun memang hasilnya kan belum kelihatan lah istilahnya ya, sambil masih berjalan juga. Balik lagi ke growth mindset tadi, aku sih lebih ke menikmati proses, hasil akhirnya ya kan kita selama ini udah mengerjakan hal-hal tersebut dan kalau misalnya hasil akhirnya memang
bagus gitu ya, bagus untuk input aku ya, puji Tuhan, alhamdulillah bagus untuk kehidupan aku. Tapi kalau misalkan enggak, setidaknya dari hal-hal yang sudah aku rasakan tadi, aku kan bisa, apa namanya, bisa menarik kesimpulan jadinya. Misalkan, aku melakukan A, B, C, tapi hasilnya nggak bisa D, misalkan Z gitu. Nah, aku, makanya ketika itu jadinya, apa namanya, jadi dari A, B, C-nya itu aku balik lagi, eee, kok nggak bisa jadi D ya, kira-kira dari mana yang ini, dan aku sampai sekarang pun masih melakukan hal tersebut gitu. Jadi nikmatin prosesnya, hasilnya bagaimana, yang penting kita bisa belajar dari prosesnya tadi, gitu sih kalau aku. Kakak Vina, mungkin apakah Kakak pernah punya klien atau teman yang berada dalam kondisi, eee, plateau efek ini gitu loh, dan bagaimana cara Kakak memotivasi, eee, dia gitu, memotivasi orang tersebut? Mungkin aku lihatnya lebih ke scope besar ya, nggak cuma kayak dalam bidang karir atau area tertentu dalam kehidupan ya, cuma dalam scope besar sebagai seorang manusia atau individu gitu. Aku rasa sih setiap dari kita pasti pernah berada di situasi itu gitu, dan banyak juga orang di sekitar teman-teman saya yang juga merasakan berada di situasi stagnan gitu. Dan yang sering kali saya bilang ya, analisa dulu apa yang kamu rasakan gitu. Kenapa kamu menganggap diri kamu stagnan gitu. Kalau misalkan stagnannya itu karena kejenuhan kayak yang tadi saya juga sempat bilang di awal gitu ya, yang kayak soal saya main gitar, latihan terus-menerus, ya kita harus again belajar suatu hal yang baru, karena nyatanya adalah kita ini sebagai manusia kita selalu haus akan sesuatu hal baru gitu. Kalau kita berada di suatu hal yang terus-menerus sama, itu tuh kayak berada di dalam satu kotak kecil gitu. Dan dunia ini kan terlalu indah ya buat kita ya. Terlalu banyak hal yang bisa kita coba gitu, kita explore. Makanya kalau misalkan teman-teman saya bilang merasa stagnan, ya saran saya ya coba bisa bilang, ya cobalah hal apa sih, hal lain apa sih yang kamu suka, coba lakuin itu, nggak usah takut kayak bakal dibilang, lu ngapain sih ngelakuin hal tersebut gitu. Ya it's your life gitu, you have to have fun in this world ya, ya nggak? Jadi kalau menurut saya sih ya itu, mencoba dan selalu belajar hal baru itu ya akan menghindarkan kita dari situasi yang merasa kayak jenuh di dunia ini, kok kayaknya gini-gini aja sih, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Gitu sih. Nika, saya lebih sering takut sebelum memulai. Terus gimana nih solusinya agar berani dan percaya diri untuk memulai dan menghadapinya? Ya aku ya Kak, tips untuk memulai itu sebenarnya dulu juga sedikit cerita pas awal semester juga itu dulu emang agak ragu-ragu gitu untuk memulai segala sesuatu. Nah, cara yang aku lakukan adalah dengan ikut organisasi atau misalkan cari wadah yang bisa menampung sesuatu yang ingin kita kembangkan. Nah, aku dulu itu karena aku suka banget nulis, jadi aku tergabung sama teman-teman yang suka nulis gitu. Jadi kemudian aku tuh kurang banget tuh Kak dalam hal public speaking dulu. Jadi sampai aku berkata dalam diri aku gimana ya caranya aku biar supaya nggak malu dan aku bisa memulai presentasi di depan kelas dengan baik gitu. Nah, salah satu caranya yaitu terus berlatih. Kemudian aku terus bertanya kepada senior aku. Jadi kadang kita malu untuk memulai karena kita merasa bahwa diri kita itu memang belum mempunyai kompeten tentang hal yang ingin kita mulai. Misalkan kalau teman-teman ingin memulai dalam karir. Nah, apa yang perlu kita persiapkan adalah diri kita dengan mengembangkan kompetensi yang kita miliki gitu. Jadi kalau misalkan kita udah punya nih bekal atau kita udah punya sesuatu yang bisa kita pegang gitu, kita itu langsung ketika kita mulai itu kita udah nggak ragu-ragu gitu karena kita ya udah punya apa namanya dasarannya gitu. Tapi kalau misalkan kita memang dari awal kita kayak aku pengen banget membuat konten YouTube tapi kita nggak belajar yang namanya public speaking. Kita nggak tahu bagaimana cara untuk mengedit video. Kemudian kita nggak tahu gimana sih cara untuk eh, menarik viewers untuk melihat video kita. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita takut untuk memulai hal-hal seperti itu. Jadi ya kenali dulu apa yang kita ingin mulai, kemudian lakukan riset tentang hal yang ingin kita mulai ya. Kalau misalkan teman-teman memang belum paham tentang apa yang hal ini bisa tanyakan kepada orang-orang yang sudah mendalami hal tersebut. Gitu sih Kak kalau menurut aku.